Bisa nggak istri minta perceraian karena sudah tidak punya rasa cinta ataupun rasa sayang kepada suaminya? Inilah yang menjadi pembahasan utama kita dalam video ini, sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan Abang Sultan yang kemarin mengirimkan pertanyaan di kolom komentar seperti ini. Bagaimana kalau istri minta cerai karena sudah tidak punya rasa, karena dulunya KDRT, pertengkaran, dan sudah pisah ranjang selama 2 tahun? Jadi rekan-rekan, seperti yang dipertanyakan beliau, bagaimana kalau istri minta cerai karena sudah tidak punya rasa, namun saya mengasumsikannya sebagai rasa sayang ataupun rasa cinta kepada suaminya. Jadi menurut hemat saya, kalau memang si istri ini ingin mengajukan perceraian dengan alasan sudah tidak sayang, sudah tidak cinta kepada suaminya, maka menurut hemat saya alasan itu adalah suatu alasan yang tidak dibolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan perceraian. Ya, karena memang sudah jelas secara eksplisit alasan perceraian itu sudah tertuang dalam undang-undang, baik di dalam kompilasi hukum Islam maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Nah, dalam hal ini saya coba menyampaikan alasan apa saja yang diperbolehkan untuk bercerai berdasarkan pasal 116 kompilasi hukum Islam. Alasan yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Alasan yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Alasan yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Alasan yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Alasan yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan yang ketujuh, suami melanggar tahlik talak. Dan alasan yang kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah, jika kita mengkaitkan dengan pertanyaan yang diajukan di kolom komentar tadi, bagaimana kalau istri minta cerai karena sudah tidak punya rasa, namun saya mengasumsikannya sebagai rasa sayang dan rasa cinta kepada suaminya. Menurut hemat saya, jika alasan itu dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu di mana si istri sudah tidak sayang ataupun sudah tidak cinta kepada suaminya sehingga dia mengajukan gugatan perceraian, menurut hemat saya alasan itu adalah alasan yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan perceraian. Dan menurut hemat saya, jika alasan itu digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian, besar kemungkinan gugatannya akan ditolak ataupun dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, namun jika kita menyimak ke belakang, karena dulunya KDRT, pertengkaran, dan sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Nah, dari sini dapat 2 alasan yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian. Yang pertama, pertengkaran. Yang kedua, sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Nah, ini kan bisa kita jadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, di mana alasan yang diperbolehkan untuk bercerai kan salah satunya adanya pertengkaran yang terus-menerus yang sulit didamaikan, ya kan? Dan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih berturut-turut. Nah, ini kan bisa kita jadikan dua alasan di dalam komentar beliau ini. Jadi menurutku, jika memang baik istri ataupun suami itu sudah sama-sama tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka langkah yang bisa mereka lakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan perceraian, baik diajukan oleh istri ataupun oleh suami. Alasan yang bisa mereka lakukan adalah yang pertama,
terjadinya pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk didamaikan. Dan alasan yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lebih berturut-turut. Dan ini bisa kita jadikan alasan sebagaimana diperbolehkan di dalam undang-undang. Jadi begitu ya teman-teman, khususnya kepada rekan Abang Sultan. Jadi menurut hemat saya, jika memang rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, ya apa boleh buat. Andai kata diteruskan pun, itu lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Artinya ketika hubungan itu pun dipertahankan terus, tapi hubungan suami istri, layaknya suami istri itu tidak tercipta kerukunan, tidak tercipta kedamaian di dalam rumah tangga itu, apa gunanya berumah tangga? Jadi menurut hemat saya, menyimak perkataan beliau ini, maka rumah tangga mereka ini memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Namun saya tetap menyarankan apabila memang ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga ini, maka itu jauh lebih baik daripada mengajukan gugatan perceraian. Jadi seperti itu ya rekan-rekan, khususnya kepada Abang Sultan terkait pertanyaannya sudah saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan. Akhir kata saya Ahmad Hamdan Nasution pamit dan undur diri. Assalamualaikum, sampai jumpa di video saya selanjutnya.